Bab 3649. Aku ingin bertindak dengan egois sekali saja. Dia juga tidak percaya dengan kesetiaan Kalsong dan yang lainnya, jadi terdapat segala macam larangan tersembunyi di luar pulau, jadi ada formasi khusus yang bisa mendeteksi aura kedatangan dan kepergian kultivator. Namun, apakah dia percaya bahwa orang-orang seperti Dexter Huang dan Coreno Lee akan setia padanya dan tidak mewaspadai mereka? Eric Kin terus bertanya, mengungkapkan keraguan di dalam hatinya satu demi satu. Pertanyaan-pertanyaan ini menumpuk, membuang semua ketidaksesuaian yang dia rasakan di Pulau Darah selama ini. Iblis Fu merasa seperti akan pingsan, otaknya tidak bisa mengikuti ritme Eric Kin. Jadi, pertanyaan terakhirnya adalah, apakah seberang dari teleportasi itu benar-benar adalah kota bayangan? Aku juga tidak tahu akan hal ini, tapi hal ini seharusnya tidak dipertimbangkan pada saat ini, cepatlah, atau akan terlambat. Iblis Fu tertegun sejenak, tetapi kemudian melompat dengan tidak sabar. Bahkan di ruang memurnikan obat, laju aliran waktu adalah 1/10 dari dunia luar, tetapi hidup dan mati bisa terjadi seketika, jadi Eric Kin tidak bisa menyia-nyiakannya. Iblis Fu, aku akan bertindak dengan egois sekali. Eric Kin menyeringai. Di persimpangan hidup dan mati, tampaknya semuanya harus stabil. Tapi dia sendiri bukan karakter seperti itu. Karena, Eric Kin mempercayai penilaiannya dan intuisinya sendiri. Ketika dirinya berpikir bahwa jalan itu salah, bahwa itu adalah jalan buntu dan jalan kematian, apakah dia benar-benar harus pergi karena ini terkait dengan hidup dan mati? Eric Kin bersedia mempercayai kesimpulan di dalam hatinya, bukan apa yang dilihat di matanya, tidak peduli kapan atau dalam situasi apapun. Jiwa dewa langsung kabur dari ruang memurnikan obat. Tiba-tiba, Eric Kin membuka matanya. Saat tubuhnya bergoyang, dia langsung berubah menjadi cahaya. Pada saat ini, dia akhirnya bergerak, awan kabut putih muncul di tengah tangannya, untuk sementara menghalangi Penatua Li dan yang lainnya yang menyerbu ke arahnya. Pada saat yang sama, transisi alam semesta, jurus pertahanan darah, langkah api langit dan teknik lainnya dikerahkan bersama-sama. Namun, arah terbangnya Eric Kin bukanlah formasi teleportasi yang berada di atas tanah seperti yang diharapkan Surya Chen dan lainnya. Sebaliknya, sosok Eric Kin bergerak seperti listrik, dia langsung menerjang ke puncak gunung yang rendah. Eric Kin, apa yang sedang dia lakukan? Yuda Luo dan Surya Chen, yang sudah bertarung dengan Bobby Gao dan yang lainnya, pikiran mereka meraung saat melihat adegan ini, dan langsung tercengang. Mereka mati-matian membuka ruang bagi Eric Kin untuk melarikan diri. Eric Kin tidak memilih untuk tidak mengatakan apa-apa, tetapi bergegas ke puncak gunung tempat ke-8 iblis berada. Apa-apaan ini? Meski ke-8 iblis itu sedikit dapat ditekan dengan api suci dan cambuk iblismu, tapi bagaimanapun juga, kultivasi mereka berada di tingkat 2 kegagalan. Bahkan jika kamu menyerang ke sana, kamu mungkin tidak dapat mengalahkan mereka, apalagi apa gunanya. Jika kamu tidak pergi ke arah pelarian yang aman, untuk apa kamu pergi mencari iblis? Selain itu, ini juga tidak berjalan sesuai rencana. Kalsong, Nixlo Hong, termasuk klan iblis yang tidak mampu bertahan di atas tanah, juga merasa bingung. Mereka sudah siap mati, dan hanya berharap Eric Kin dapat mengeluarkan kabar mereka, tetapi melihat Eric Kin yang terbang lebih tinggi dan lebih tinggi, mereka benar-benar bingung terhadap apa yang sedang dia lakukan. Orang ini benar-benar sedang mencari kematian. Di antara kerumunan, hanya raut wajah Bobby Gao yang sedikit berubah.
Tapi tak lama kemudian, dia menyeringai saat melihat iblis yang mulai terbentuk. Ronnie Ji, Royce Su, pergi bunuh orang ini. Melihat Yuda Luo dan Surya Chen tidak harus ditakuti lagi, Bobby Gao langsung memerintahkan kedua orang ini. Ronnie Ji dan Royce Su terbang dan mengejar Eric Qin. Surya Chen ingin menghentikan mereka, namun langsung dihadang oleh si tua kurus. Semakin dekat ke puncak gunung, napas tajam berayun ke segala arah, menghilangkan kabut abu-abu yang bergelombang, dan tatapan Eric Qin juga berubah dari kebingungan menjadi lebih tegas. Sebelum membuat pilihan, dirinya akan merasa ragu dan menimbang, tetapi setelah mengambil langkah itu, dia tidak akan ragu sama sekali. Setelah menembus kabut abu-abu yang menghalangi penglihatannya, Eric Qin melihat bahwa tidak jauh dari sana, energi hitam sedang meningkat, dan iblis terus-menerus memadat dan membentuk dirinya. Mata Eric Qin tiba-tiba bersinar dengan cahaya aneh. Mata kirinya seperti surgawi, dan mata kanannya seperti akan merusak. Kedua matanya berubah menjadi warna hitam dan putih, kemudian dunia berubah seketika. Segala sesuatu di dunia telah kembali pada hakikat, tidak ada kepalsuan, semuanya hanya tersisa cahaya dari berbagai warna. Semua rahasia lapangan di atas gunung juga disajikan ke hadapan Eric Qin dalam bentuk lain. Ternyata benar. Setelah mengamati situasi tertentu, pupil Eric Qin sedikit menyusut. Ketika jaraknya semakin dekat, dia akhirnya melihat sesuatu yang telah dia spekulasikan. Tepat ketika Eric Qin mendekati lapangan, kedelapan iblis tampaknya merasakan ancaman itu. 6 dari mereka berhenti membentuk tubuh mereka untuk sementara, membiarkan 2 dari mereka agar lebih cepat membentuk tubuh mereka. Dalam raungan rendah, kedua iblis bergegas menerjang menuju Eric Qin, mencegah Eric Qin mendekat. Apakah kalian merasa cemas? Apakah kedatanganku mengancam sesuatu yang membuat kalian merasa sangat gugup? Eric Qin mencibir, tangan kirinya masih dipenuhi dengan api suci, naga api melambung, tangan kanannya mengepalkan cambuk iblis, cambuk seperti naga sisik melewati kehampaan. Royce Su, jika kamu masih ingin hidup, kamu sebaiknya menghentikan orang ini untukku. Tanpa menoleh ke belakang, Eric Qin tiba-tiba mengeluarkan transmisi suara. Raut wajah Royce Su, yang mendekat dari belakang, tiba-tiba berubah, menunjukkan ekspresi kusut. Dia benar-benar sangat sial hari ini. Pertama-tama, dia memilih kubu di antara Surya Chen dan Bobby Gao. Sekarang dia dikirim untuk menangkap Eric Qin, kemudian dia harus memilih antara Eric Qin dan Bobby Gao. Kematian akan datang jika menyinggung Bobby Gao, dan hal yang sama juga berlaku untuk Eric Qin. Tidak peduli bagaimana dia melihatnya, nyawanya akan melayang jika salah memilih. Royce Su merasa sangat menderita sampai ingin menjambak rambutnya sendiri. Tapi jika menyinggung Bobby Gao, dan jika dia gagal, maka dia akan langsung mati. Tapi racun di dalam tubuhnya mungkin saja bisa diselamatkan. Royce Su, jangan lupakan identitasku. Tepat ketika Royce Su lebih memihak pada Bobby Gao, Eric Qin membuka mulutnya lagi, seperti baskom berisi air dingin, yang membuat Royce Su tiba-tiba tersadar. Benar juga, kenapa dia bisa melupakannya. Eric Qin dan Tracer Taois adalah kultivator wilayah asing. Tidak mungkin bagi orang-orang ini untuk dibunuh di sini. Apalagi sekarang Eric Qin ada di sini, di mana Tracer Taois. Mengingat bagaimana Eric Qin mendapatkan dirinya, yang berada di tingkat 2 kegagalan, hanya dengan 1 tendangan, kemudian mengingat Surya Chen dan Yuda Luo, master yang begitu sampai bersedia menyerahkan nyawa mereka untuk melindungi Eric Qin. Royce Su merasa gelisah, merasa sedikit curiga,
apakah Eric Kin benar-benar dirugikan. Dirinya bahkan tidak tahu bagaimana Eric Kin bisa sampai di sini, apakah dia benar-benar tidak memiliki kartu truf. Tidak ada waktu untuk ragu sekarang. Begitu dia melihat Ronnie Ji menerkam Eric Kin, Reikinya sudah melonjak, sama sekali tidak memikirkan apa yang akan terjadi padanya setelah ini. Mata Royce Su berkilat tajam. Bertarung. Bagaimanapun juga, pada akhirnya dia akan mati, jadi mari bertaruh bahwa kultivator wilayah asing ini memiliki kekuatan tersembunyi. Dengan lambaian tangannya, Royce Su memadatkan reiki besar yang kejam dan menamparnya langsung ke arah Ronnie Ji. Ronnie Ji sama sekali tidak menyangka Royce Su akan menyerahnya. Dalam keadaan kaget dia langsung berbalik untuk menghadang serangan ini, tapi dia juga langsung diterbangkan sambil menyemburkan darah. Tidak disangka kalian ingin mengkhianati Tuan Istana dengan kemampuan kalian seperti ini. Aku, Royce Su, adalah yang pertama menolak. Karena telah membuat keputusan, jadi hal ini tidak mencegah Royce Su untuk berteriak dengan tegas dan memberi dirinya label kesetiaan. Royce Su, kamu sedang mencari kematian. Ekspresi Bobby Gao sedikit berubah. Royce Su, kamu melakukan tindakan yang bagus. Benar saja, Surya Chen yang sedang bertarung di kejauhan langsung tergerak dan merasa senang. Bersambung.